Akan kembali menyapa Mas Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Mas. Ya, salam kenal balik. Salam takzim juga. Eee, Enggak. Baik, kita langsung mulai saja pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayyamin al muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Hmm. Uh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara online pada malam kali ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita selalu limpah curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya diberikan amanah untuk memandu acara atau memandu jalannya acara Ceruk Kita Ruang Asa Asih Pengetahuan ke-17 pada malam kali ini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sudah ada Mas Salim yang bersedia akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan seperti yang sudah mungkin teman-teman tahu bahwa tema kali ini adalah tradisi dan berkah dalam pemikiran Islam, dalam pemikiran Syed Hussein Nasr. Tapi sebelum itu mungkin saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari CV singkat dari Mas Halim ini. Nama beliau adalah Mas Halim Miftahul Khairi MA. Pendidikan beliau S1 di Paramadina University, mengambil filosofi and religion, filsafat dan agama. Adapun S2-nya beliau mengambil di George Washington University yang mengambil di Islamic Study. Jadi dari segi keilmuannya insya Allah kita sudah tidak ragukan, dan juga pengalaman beliau sampai sekarang beliau adalah konsultan pendidikan Palladium Kemenag Republik Indonesia, dan seperti disebutkan tadi juga alumni George University di Amerika Serikat. Selain itu juga di CV-nya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, selain konsultan juga, terus beliau juga sempat menjadi dosen di Paramadina University, terus beliau juga ternyata merupakan sekretaris dari Dr. Nasr itu sendiri, dan masih banyak di sini pengalaman-pengalaman beliau yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Baik, pada malam kali ini seperti yang sudah disebutkan tadi, tema yang akan kita bahas adalah tradisi dan berkah dalam pemikiran Syed Hussein Nasr. Nah, di sini kita menanyakan tradisi dan berkah seperti apa yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Tapi sebagai pengantar, seperti yang kita tahu, Syed Hussein Nasr adalah tokoh pembaharu Islam atau tokoh pemikir pembaharu Islam yang sebenarnya kalau kita baca dari tulisan-tulisannya, kita akan menemukan pembahasan bahwa yang beliau bahas itu adalah masalah bagi kita semua, atau permasalahan yang harus menjadi renungan atau yang dipikirkan oleh kita semua, karena yang beliau bahas adalah tentang krisis, salah satunya krisis kemanusiaan akibat terjadinya krisis agama dan kurangnya pemahaman mengenai relasi manusia dan alam, bukan hanya alam yang nampak tapi juga alam yang sakral. Nah, untuk mengefisienkan waktu, maka saya langsung persilahkan kepada Mas Salim untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Mas Salim, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Andri atas pengantarnya. Waktu itu Mas Andri ada juga di Konya waktu saya ketemu. Belum Mas, waktu itu belum berangkat. Oke. Ya, jadi cerita dari Mas Azam tadi itu sebenarnya saya punya kebiasaan aneh ya. Jadi kalau pas keluar negeri beberapa kali gitu, saya suka mampir ke Turki, dan out of the blue gitu saya sering mampir ke Konya, dan saya suka sendirian sebenarnya jalan-jalan kayak gitu. Dan tempat favorit saya kalau di Turki itu bukan Istanbul sebenarnya, tapi Konya gitu ya. Dan kalau saya ke Istanbul yang saya datengin bukan masjidnya, bukan Masjid Hagia Sophia gitu ya, karena terlalu banyak turis gitu. Saya suka ke
Sakullu Mehmet Pasha Jami. Di situ kayak itu masjid tradisional gitu ya. Dan jarang turis ke situ, dan di situ ada patahan Hajar Aswad yang jarang orang tahu gitu. Saya suka ke situ. Dan kalau nggak ke situ ya nomor satu sih buat saya makamnya Qunawi ya, karena ya saya secara intelektual, spiritual itu banyak berhutang kepada beliau, dan saya nyaman sekali kalau nongkrong di, nggak enak ya bahasanya nongkrong, tapi ziarah lah ya. Karena saya kalau di sana udah berjam-jam, bisa dari pagi sampai malam, kadang-kadang nggak ngapa-ngapain juga sih, kayak bukan yang kayak doa-doa gitu, nggak, kadang-kadang cuma duduk aja di masjidnya atau ngapain gitu. Waktu itu ketemu teman-teman Nurul Wala ya, Pak Haidar Bagir dan orang-orangnya gitu. Waktu itu saya nggak tahu kalau ini sebenarnya rombongan, ada orang namanya Pak Abdurrahman ya. Saya nggak tahu kalau dia orang Indonesia, because he has Arab face gitu kan, dia wajahnya Arab gitu. Terus saya nanya, where is the place for ablution, tempat wudhu di mana gitu. Terus dia jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. So it turns out that he's Indonesian. Terus ternyata di belakang dia ada beberapa orang termasuk Pak Haidar Bakir. So itu mungkin ya hal singkat yang keterhubungan secara historis antara saya dengan teman-teman Nurul Wala, ya, mana teman-teman di sini adalah orang-orang yang bekerja sama atau yang membantu, mendukung dan bekerja bareng sama Pak Haidar Bagir untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terutama dalam spiritualitas Islam. Mungkin sebagai opening, jadi kalau saya ngomongin Syed Hussein Nasr itu saya ngomongin tentang kiai saya sendiri gitu, karena saya bersama beliau di Amerika itu selama 3 tahun, dan alhamdulillah waktu itu saya dapat kesempatan yang mungkin orang lain mungkin belum berkesempatan untuk dapat gitu ya. Saya sempat jadi asistennya, saya menghabiskan waktu bukan cuma di kelas, kadang-kadang di coffee shop gitu ya, kadang-kadang ngobrol lama gitu, kita ngobrolin Masnawi, ngobrolin Hafidh dan lain-lain gitu ya. Saya bersama beliau 3 tahun gitu ya, lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi sebenarnya daripada di kampus gitu. Karena kalau di kampus selalu seringnya beliau nanya gitu, udah makan belum gitu. Kalau belum makan, saya sebenarnya nggak pantas ya untuk dapat proximity, kedekatan dengan orang sekaliber beliau gitu. Jadi saya masih ngerasa kayak aduh siapa saya gitu. Tapi kadang-kadang beliau ngajak makan, terus he would ask me to go to the car, tapi dia yang nyetir gitu. Aduh, saya ngerasa berdosa kan, ini kok saya nggak, andaikan saya bisa nyetir gitu kan, saya aja yang nyetir. Tapi ya alhamdulillah ya, ini berkah dari Tuhan, saya bisa menjadi murid beliau, belajar langsung sama beliau gitu, dan ya kalau bahasa Jawanya ngalap berkah gitu ya sama beliau. Dan jujur sebenarnya saya bisa ke Amerika itu karena banyak support, termasuk di sini ada beberapa yang datang di sini, ada Bu Rini yang support saya waktu itu banyak sekali gitu. Ada juga Mbak Esti yang support saya. Terus di sini ada teman saya juga Waskito. Teman-teman bisa undang beliau gitu. Dia lulusan Harvard dulu, Islamic Studies gitu ya, terus sekarang kerja di Amnesty International. And I invited him to participate in this forum. Anyway, saya kepengen langsung aja mungkin ya kita ngobrolin tentang tradisi. Itu tadi terkait pembukaan aja yang Tapi saya pengen ngomong satu hal lagi terkait Syed Hussein Nasr ya. Saya sebenarnya nyantri lama sekali di Indonesia gitu. 6,5 tahun saya dulu nyantri di Kediri. Kemudian saya lahir di keluarga Nahdlatul Ulama gitu. Beberapa anggota keluarga saya juga mereka kiai gitu ya. Saya udah ketemu sama banyak sekali kiai, baik itu di Indonesia, Eropa, Turki gitu ya, Australia, dan juga di Amerika. Dari semua orang yang saya temui, saya belum pernah menemukan orang sekaliber Syed Hussein Nasr dalam kedalaman dan keluasan. Jadi kadang-kadang ada tokoh Islam gitu ya yang kedalaman ilmunya dapat banget gitu. Dia akan berbicara tentang kedalaman yang begitu mendalam gitu.
ya kedalaman begitu mendalam, tapi keluasannya nggak dapat. Tapi ada juga yang dia bisa ngobrol, bisa membicarakan tentang keluasan gitu ya. He knows many things historically gitu ya, dan lain-lain, tapi kedalamannya nggak dapat. Ada juga yang kayak gitu. Nah, sosok Said Hussein Nasr itu agak beda. Dia itu orang yang sosok ya, figur yang punya dua-duanya. Dia punya kedalaman dan dia punya keluasan. Sebagai contoh aja ya, dia tuh kalau kita tanya, tahun 1978 pada bulan Desember Anda ngapain aja, dia bisa jawab. Tanpa berpikir gitu, ngapain ya? Kalau kita kan kalau ditanya, ngapain ya waktu itu ya gitu. Kalau dia bisa jawab gitu, dia ngapain aja, ketemu sama siapa aja gitu. Terus, and he knows, dia punya, di umur beliau 89-an tahun sekarang, dan dia punya memori yang sangat kuat gitu. Memori saya masih ingat pada waktu itu saya ketemu beliau kan jalan ke lantai 8, beliau pakai tongkat karena udah tua banget gitu. Out of the blue, saya nanya ke beliau sebuah kutipan dari kitab Asy-Syifa-nya Ibnu Sina gitu. Saya tanya pakai bahasa Arab kan. Prof. Nasr di kitab Asy-Syifa ada keterangan gini. Dan dia itu dalam keadaan terengah-engah itu bisa menjawab dengan sangat eloquent gitu. Sangat rapi, sangat teratur gitu ya. Itu saya tuh kagum sama beliau gitu. Jadi terlepas dari keterbatasan energi beliau gitu, tapi ketika beliau menjawab suatu pertanyaan yang bahkan filosofis, itu dia bisa menyederhanakan dengan begitu runutnya gitu. Itu kualitas yang mungkin jarang dipunya sama manusia gitu ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah punya kesempatan untuk belajar dengan beliau. Nah, kali ini saya ingin membahas satu di antara sekian banyak yang biasanya diulas sama Said Hussein Nasr, tapi satu hal yang saya bahas ini sesuatu yang lumayan fundamental gitu ya, lumayan fundamental dan suka disalahpahami gitu. Bukan tradisi dalam pemikiran Said Hussein Nasr, tapi kata tradisi itu. Kata tradisi itu kan dalam bahasa Indonesia itu suka didekatkan dengan kata budaya, kebiasaan gitu kan. Padahal buat orang-orang, buat figur-figur intelektual seperti Said Hussein Nasr, ketika kita menggunakan satu terminologi, kita harus tahu terminologi itu awal mulanya digunakan seperti apa. Misalkan filosofi, filsafat gitu ya. Filsafat, sebelum kita ngomong ngalor ngidul tentang itu, kita harus lacak dulu. Dulu orang yang pertama ngomong itu siapa, dan yang dia maksud itu apa gitu. Karena itu kalau dengan kan gini, kenapa itu penting? Nabi Muhammad pernah bilang misalkan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian masa setelah itu, masa setelah itu. Artinya apa? Artinya semakin sekelompok orang itu dekat dengan sumber barokah, semakin cerah, semakin ngerti dia, atau bisa dijadikan ukuran bahwa orang ini lebih ngerti karena dia lebih dekat sama matahari gitu. Kalau lebih dekat sama matahari berarti lebih terang dong daripada yang jauh. Karena itu ada istilah khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Termasuk untuk memahami sebuah kata, sebuah terminologi, kita seharusnya sikap kita rendah hati, bukan sok tahu gitu ya. Kita harus cari nih sebenarnya kata ini awal mulanya digunakan seperti apa. Termasuk kata tradisi gitu. Tradisi di Indonesia, kata tradisi itu sudah mengalami distorsi gitu menurut saya. Termasuk kata-kata intelektual dan macam-macam ya. Misalkan kata intelektual dari kata Latin, bahasa Latin intellectus. Intellectus artinya to open to the transcendence gitu. Al-futuh lil muta'ali kan bahasa Arabnya gitu ya, terbuka kepada yang transenden. Itu sebenarnya arti intellectus. Tapi sekarang profesor di bidang ekonomi disebut intelektual. No. Intelektual sesungguhnya para sufi gitu. Mereka terbuka, mereka udah bisa melihat tuh yang transenden. Misalkan kata teoria, artinya ru'yatullah, melihat Allah sebenarnya. Tapi sekarang disebut teori itu apa? Ya udah teori, oke, ada siapa ini Marx punya teori, orang ini punya teori. No, seharusnya kan kita punya kerendahan hati kepada sumber cahaya gitu ya, sehingga kita bisa memperlakukan sesuatu atau mengerti sesuatu apa adanya gitu. Dan mengerti sesuatu apa adanya dalam tradisi Islam kan disebut hikmah ya. Seperti doa Nabi Rabbi adinil asya'a kama hiya. Nah,
termasuk dalam memahami kata tradisi. Nah, saya sebenarnya udah menyiapkan beberapa slide yang saya izin presentasi boleh ya, ini ya, biar memudahkan teman-teman. Boleh nggak Mas ini, Mas Andri? Silakan Mas. Oke. Alright. Sorry. Nah, kita akan bahas what is tradition. Gitu. Dalam slide ini saya akan referensi saya sebenarnya ada dua. Pertama knowledge and the sacred, sama yang kedua ideals and realities of Islam. Gitu. Beda dua kitab ini itu menurut saya ya, saya bisa jadi salah. Kalau knowledge and the sacred itu ditulis oleh Syed Hussein Nasr dalam kacamata beliau sebagai orang sosok mistik gitu. Sosok mistik yang dia itu ngerti bukan sisi tasawuf agama Islam aja, tapi juga sisi tasawuf agama lain. Gitu. Tapi kalau the ideals and realities of Islam itu beliau tulis sebagai orang yang ingin mengarahkan orang-orang Muslim ke cara melihat Islam dengan tepat dan benar dan berpijak pada fondasinya secara kokoh, gitu ya. Nah, karena yang dibahas ada dua, apa itu tradisi dan apa itu berkah, atau dalam bahasa Arabnya barokah, gitu ya. Barokah itu munculnya dari tradisi, tapi kita selesaiin tradisi dulu. Tradisi itu sama beliau diungkapkan dalam bab kedua bukunya Knowledge and the Sacred, gitu ya, yang sepertinya agak susah untuk dibaca kecuali orang-orang yang mungkin satu familiar sama tradisi filsafat Islam, dua sama tradisi tasawuf dalam Islam, tiga sama perbandingan agama dari sisi batinnya, bukan perbandingan agama dari sisi syariahnya, gitu ya, dari sisi praktek agamanya, bukan, tapi dari sisi batinnya. Nah, kalau udah memahami itu akan mudah untuk membaca ini, gitu. Nah, dari bab kedua yang beliau tulis, gitu ya, ini kan sebenarnya kuliah yang beliau berikan karena diminta waktu itu kalau nggak salah di Inggris, gitu ya. Jadi beliau diminta kuliah beberapa kali, gitu. Kemudian hasil dari kuliah itu mewujudlah sebagai knowledge and the sacred. Kalau bahasa Indonesia mungkin ilmu dan yang sakral, gitu ya, bukan kesakralan, tapi sebenarnya yang sakral, ilmu dan yang sakral. So tradition, as used in its technical sense in this work, as in all our other writings, means truth or principle of divine origin revealed or unveiled to mankind, along with all the ramification. Enaknya ngomong itu sebenarnya gini, saya sudah menyediakan sesuatu yang mudah dicerna ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih sebenarnya tradisi? Tradisi adalah prinsip-prinsip ketuhanan yang diwahyukan Tuhan melalui para nabi, avatara, gitu ya kalau dalam agama Hindu, dan penerapannya juga, gitu. Jadi secara umum tradisi itu prinsip-prinsip ketuhanan. Kalau salah satu guru saya itu menyederhanakan dengan kata seperti ini, manusia itu hidup di dunia sementara. Kita hidup di dunia kan sementara. Kenapa? Karena ini bukan rumah kita, gitu kan. Manusia itu sebenarnya makhluk langit, turun di bumi sementara, dan nanti balik ke langit lagi. Di bumi paling masuk dimensi historis cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun meninggal, gitu kan. Tapi ketika dia sudah melampaui, dia melangit lagi, itu kan udah keluar atau melampaui dimensi waktu dan tempat, gitu ya. Nah, ketika hidup di bumi, karena dia mempunyai kebebasan berkehendak, dia dikasih prinsip-prinsip langit. Oke, kamu hidup di bumi, kamu hiduplah di bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip langit, gitu. Nah, prinsip-prinsip langit ini wujudnya macam-macam, gitu. Pertama, kalau dalam tradisi Islam ya, ada dimensi syariat, gitu kan. Ada dimensi syariat, ada dimensi teologis dan lain-lain, gitu. Nah, prinsip-prinsip ketuhanan ini bukan sekedar doktrin tentang realitas atau tentang Tuhan, tapi juga penerapannya. Kenapa perlu diterapkan? Karena kita hidup di dunia ini kan punya makna, kita punya tujuan. Nah, penerapan di sini adalah penerapan bagaimana agar kita mencapai apa yang harus kita tuju, gitu. Bahasa sederhananya Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Kita dari Tuhan, kita nanti bukan kita nanti sih, kalau dalam bahasa Arab kata raji'un itu artinya continuously, terus-menerus. Jadi kita
inna lillahi, kita milik Allah atau kita dari Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepadanya rojiun, orang-orang yang selalu kembali. Itu penerjemahan yang sebenarnya tepat gitu ya. Kalau akan kembali itu salah, karena mungkin Mas Azam yang ngerti ya bahasa Arab ya, itu sirotnya isim fa'il, jadi terus menerus. Seketika manusia lahir dari ibunya gitu, keluar dari rahimnya, seketika itu juga sebenarnya dia dalam perjalanan balik ke Tuhan lagi gitu ya. Nah, contoh paling simpel prinsip-prinsip ketuhanan yang diwahyukan dan penerapannya yang merupakan definisi dari tradisi itu apa? Misalkan Nabi Muhammad bilang, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Oke, itu sabda dari Nabi, itu prinsip ketuhanan bahwa Allah adalah indah. Ramification atau penerapannya seperti apa? Dalam tradisi Islam, ketika berkah dari Allah itu diturunkan lewat malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad, kemudian dari Nabi Muhammad ke para sahabat ke tabi'in, dan terus sampai sekarang, penerapannya itu muncul melalui seni visual misalkan. Seni visual misalkan seni kaligrafi. Orang yang pertama kali melukis kaligrafi adalah Sayyidina Ali dengan naskah kufah gitu ya, kufik kalau nggak salah. Terus kemudian dari situ berkembanglah ke nasta'lik dan berbagai bentuk font lainnya gitu. Seni audio Islam misalkan. Jadi keindahan Allah itu termanifestasi dalam bentuk visual. Entah itu kaligrafi, entah itu Persian miniature gitu ya, itu miniatur Persia yang sebenarnya kita kurang familiar kalau di Indonesia gitu. Dan semua ini karya-karya seperti kaligrafi dan lain-lain itu bukan sembarangan ya, itu harus pakai sanad gitu. Itu yang menjamin sebuah tradisi itu adalah silsilah. Kalau di Indonesia kan misalkan saya dulu pernah ikut musabaqah musabaqah Fahmil Quran ya, itu salah satu cabang dari MTQ. Nah, saya itu melihat teman-teman yang ikut musabaqah khatil Quran, musabaqah kaligrafi Al-Quran gitu kan. Dan di sini kalau ikut musabaqah khatil Quran yang kaligrafi itu paling alat-alatnya beli di Indomaret gitu kan. Terus kertasnya beli di mana gitu. Itu bukan yang otentik ya. Kaligrafi yang otentik itu seperti yang kita temukan misalkan di Turki atau di Mesir gitu. Ketika di Turki dan di Mesir, untuk belajar, untuk mengarang sebuah karya kaligrafi itu orang kalau mau beli selalu ditanya, ini siapa kaligrafernya, terus siapa gurunya, dia bersanad enggak gitu. Kenapa itu penting? Karena ada berkah yang ditransmisikan dari sebuah karya yang merupakan penerapan dari tradisi yang dijamin melalui silsilah itu. Jadi karya itu ketika dia punya silsilah, maka kehadirannya di sebuah rumah itu akan mendukung seseorang dalam perjalanannya kembali ke Tuhan gitu. Atau kalau bahasa teman saya namanya Oludamini Ogunaike, dia dia lulusan Harvard, sekarang ngajar di University of Virginia. Dia bilang bahwa, saya suka kata-kata dia bilang, kalau kamu kepengen mengenalkan keindahan Tuhan dalam tradisi Islam kepada non-Muslim, bawalah teman non-Muslimmu ke masjid tradisional. Gitu. Jadi bawalah temanmu ke masjid tradisional, di situ dia akan, misalkan, kalau di Indonesia jarang ya, Istiqlal itu bukan masjid tradisional, itu secara arsitektur itu orang yang orang yang membangun Masjid Istiqlal itu bukan orang Muslim pertama, dan dia tidak memiliki silsilah. Gitu. Kalau mau yang ngerti yang bersilsilah itu yang banyak di Turki gitu. Misalkan yang paling terkenal Mimar Sinan gitu ya. Masjid-masjid yang dia bangun itu pasti kalau kita masuk itu kita ngerasain keindahan Tuhan. Nah, keindahan Tuhan itu kita bisa rasakan kenapa? Karena ada berkah di situ. Berkah itu dari mana dia dapat? Dari silsilah gitu. Itu tradisi itu erat kaitannya dengan silsilah dan erat kaitannya dengan berkah gitu ya. Ini sebenarnya udah rangkuman nih dari apa yang mau saya sampaikan. Nah, itu baru satu ya visual Islam, belum audio gitu. Di seni audio itu bukan sembarangan juga, kok bisa dalam, misalkan ya, saya beberapa hari lalu telepon teman saya yang di Amerika, kemudian dia kebetulan satu mobil sama kalau teman-teman bisa lihat di YouTube itu ada satu band solawat gitu ya, grup solawat namanya Al-Firdaus Ensemble. Nah, yang ngobrol sama saya Ali Killer. Ali Killer itu dia yang penyanyinya gitu ya. Terus dia cerita, saya kalau di Turki itu baru nyadar bahwa kalau di Turki itu
nada adzan yang digunakan untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu beda-beda gitu. Beda-beda sehingga orang yang buta ketika dia bangun tidur dan dia nggak tahu itu jam berapa, dia bisa ngebedain ini sholat zuhur atau asar itu dari nadanya. Ada nada ros, nahawan, dan lain-lain gitu. Dan itu beda-beda. Dan masing-masing itu simbolis banget sifatnya. Nah, ini kan termasuk penerapan prinsip yang diberikan sama Nabi gitu. Jadi Nabi bilang sesungguhnya Allah Maha Indah, dia mencintai keindahan, sama berkah Nabi Muhammad disalurkan ke generasi-generasi berikutnya, kemudian muncullah ekspresi-ekspresi seni yang mendatangkan kehadiran Tuhan melalui berbagai kreativitas ilahi yang muncul dari berkah itu gitu ya. Kemudian seni arsitektur Islam seperti Mimar Sinan tadi ya, udah saya sebutin gitu. Jadi itulah tradisi. Tradisi adalah al-usul al-ilahiyah atau prinsip ketuhanan, yuha ila ambiya'ih atau rusuli yang diwahyukan kepada para nabi, para rasul gitu ya, dan serta cara menerapkannya gitu. Kita kan nggak mungkin diajarin oke, tujuanmu adalah Tuhan, terus gimana cara nyampe Tuhan, kan pasti datang juga dengan metodenya gitu ya. Jadi in a simple way, ini tradisi adalah kumpulan dari doktrin atau ajaran dan cara untuk menerapkan ajaran tersebut gitu. Karena itu ada sebuah hadis, kalau nggak salah ya, hadis Nabi, rahimallahu imra'an sa'ala min aina wa fi aina wa ila aina. Allah itu mengasihi seseorang yang selalu bertanya dia dari mana, dia sedang di mana, dan dia mau kemana gitu. Nah, itu sebenarnya yang bisa provide apa ya, tradisi gitu ya. Misalkan ini contoh lain ya, kalau tadi kan contoh keindahan Tuhan, al-usul al-ilahiyah, prinsip-prinsip ketuhanan yang berupa keindahan Tuhan. Nah, di sini saya kasih contoh lain, misalkan dalam tradisi Islam, inti dari ajaran Islam adalah tauhid gitu ya. Tauhid atau mengesahkan Tuhan. Nah, tauhid ini tentu dia punya layer, punya punya lapisan-lapisan, dari lapisan yang paling eksternal sampai lapisan yang paling batin gitu. Misalkan dalam ilmu kalam, tauhid dipahami sebagai apa? Oke, tauhid adalah mengesahkan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an gitu ya sebagai pembuktian. Karena ilmu kalam basisnya adalah Al-Qur'an. Oke, terus apakah kemudian ada yang lebih dalam cara pembuktiannya dari itu gitu? Filsafat Islam gitu misalkan, dia membuktikan keesaan Tuhan itu dengan terlepas tapi tetap diinspirasi ya sama Al-Qur'an. Dia akan melihat realitas apa adanya dan membuktikan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kan sebenarnya bisa dibuktikan tanpa kita melihat Al-Qur'an gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang logis gitu. Sama filsafat Islam juga membuktikan keesaan Tuhan itu benar-benar dengan analisa rasional, tapi bukan rasionalisme ya. Saya akan hati-hati dalam menggunakan kata isme. Orang-orang tradisional itu tidak sembarangan menggunakan kata isme. Termasuk Said Hussein Nasr, saya pengen mengkritik yang bikin ini ya, caption di Nurul Wala. Said Hussein Nasr tidak pernah menyebutkan kata tradisionalism gitu ya. Ism itu ketika ditaruh dalam sebuah kata itu artinya meletakkan kata itu sebagai center, sebagai pusat kesadaran gitu. Jadi buat orang-orang tradisional yang pantas mendapatkan ism itu sebenarnya ya Allah sendiri, karena Allah adalah center, Allah adalah pusat gitu, bukan ide tradisionalnya, bukan apanya gitu ya. Oke. Terus layer atau lapisan paling dalam tentang yang mengajarkan atau yang memberikan paparan tentang tauhid adalah tasawuf. Tauhid tentang tasawuf itu artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah lagi, tapi tidak ada keberadaan selain Allah gitu ya. Atau wahdatul wujud, mungkin Mas Azam yang sering mengkaji Ibnu Arabi gitu, familiar dengan ini gitu. Jadi kalau dalam ilmu kalam, tauhid artinya adalah mengesahkan Tuhan gitu ya. Dalam tasawuf itu tauhid artinya menyatu gitu. Wahada yuhidu tauhidan. Nah, ini agak repot untuk memahamkan ini sama orang kalau nggak belajar bahasa Arab. Jadi harus belajar bahasa Arab ya. Nah, untuk katakan inti dari ajaran Islam adalah tauhid, dan makna terdalam tauhid adalah menyatu gitu ya dengan kesadaran ilahi atau dengan Tuhan.
apakah ada caranya? Ada gitu. Nabi Muhammad udah bilang kan, oke, sholat gitu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari hal kotor dan keji gitu ya. Tapi ingat, wala dzikrullahi akbar, zikir Allah itu lebih besar gitu. Jadi, dan di ayat lain Allah bilang misalkan aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk zikirku gitu ya, untuk zikir. Dan zikir itu punya dua layer makna. Zikir bisa berarti menyebut, itu layer yang rendah, kemudian layer yang tinggi atau lebih dalam adalah ingat gitu ya. Kalau menyebut itu kuantitas, kalau mengingat itu kualitas. Nah, ini semua itu diajarkan bisa sampai kepada kita itu melalui tradisi. Dan tradisi itu selalu bukan membutuhkan, dia meniscayakan adanya silsilah gitu ya. Jadi tradisi itu apa? Simpelnya adalah transmisi. Apa yang ditransmisikan? Prinsip-prinsip ketuhanan gitu, yang diwahyukan kepada para nabi beserta penerapannya dalam kehidupan.